Rizky, saya dari Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Kampus Hijau atau STKIPNU Indramayu. Saya dari semester 3 PBSI 3A yang akan mempresentasikan atau memaparkan sebuah materi tentang laporan hasil observasi implementasi MBS di Kedokan, Bunda. Oke, sebelum kita memaparkan hasil observasi di sekolah SMP PGSI Kedokan, kita harus tahu terlebih dahulu bahwa pengertian MBS itu apa. Kenapa kita harus paham tentang MBS ketika kita memiliki sebuah instansi atau sekolah. Pengertian MBS sendiri adalah suatu otonom atau kebijakan dari sebuah instansi yang diberikan kepada kepala sekolah untuk mengelola, memanage, dan menata suatu program atau unit kegiatan di dalam suatu instansi tersebut, sehingga tujuan dari pemajuan pendidikan suatu instansi tersebut tercapai dengan sesuai apa yang diinginkan. Selanjutnya, setelah kita memahami atas pengertian dari MBS tersebut, kita harus tahu apa tujuan dari MBS. Ada berapa tujuan dari MBS? Apa saja bentuk tujuan dari MBS tersebut? Tujuan MBS itu yang pertama ada meningkatkan mutu pendidikan. Adanya MBS ini adalah tujuannya meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia, dari program pengajaran, tenaga kerja, fasilitas, sarana prasarana, dan sebagainya yang ada dalam unit sebuah instansi tersebut. Itu namanya meningkatkan mutu pendidikan, tujuan awal dari MBS. Tujuan yang kedua yaitu mengoptimalkan sumber daya. Yang tadinya sebuah instansi itu memiliki sebuah sumber daya manusia yang rendah. Ketika ada pemanajemenan MBS ini meningkat menjadi yang lebih baik. Yang ketiga itu ada mengembangkan pemberdayaan pemangku kepentingan setempat. Yang keempat ada merancang kurikulum yang relevan. Kita sadari bahwa Indonesia memiliki pergantian kurikulum yang tadinya menggunakan kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka. Nah, sebuah instansi ketika ada pergantian sebuah kurikulum itu harus bisa menyetarakan dengan sebaik mungkin atau secepat mungkin. Nah, disinilah adalah tujuannya adanya MBS itu untuk merancang kurikulum yang relevan yang sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam pemerintah. Yang selanjutnya adalah meningkatkan keterlibatan orang tua dan komunitas. Nah, tujuan MBS apa? Suatu instansi itu harus ada yang namanya keterlibatan, kesinambungan antara sekolah dengan masyarakat, sekolah dengan masyarakat atau lingkungan sekitar. Nah, itu tujuannya. Yang terakhir itu adalah mengembangkan kepemimpinan dan kepedulian guru. Seperti itu. Itu adalah tujuan MBS. Komponen-komponen MBS. Yang pertama itu adalah manajemen kurikulum dan program pengajarannya. Dapat kita ketahui bahwa kurikulum itu sudah diprogram oleh pemerintah pusat. Jadi pada intinya kurikulum yang ada di sekolah itu sudah diberikan atau sudah sesuai dengan apa yang ada di pusat pemerintahan. Nah, di sekolah cuma mengembangkan suatu kurikulum yang diberikan oleh pemerintah. Cara pengembangannya apa, yaitu kayak seperti kepala sekolah memanage atau merelevankan suatu kurikulum yang ada di Indonesia atau di dalam pemerintah Indonesia. Yang kedua ada program pengajarannya. Program pengajaran itu harus dibeberkan suatu kepala sekolah ketika memiliki suatu instansi atau suatu sekolah, maka ketika dirinya memimpin suatu sekolah tersebut harus jelas program pengajarannya. Pengajarannya itu seperti apa? Nah, itu yang harus kita ketahui dalam komponen-komponen MBS yang pertama. Komponen yang kedua yaitu ada manajemen tenaga kependidikan. Jadi, di suatu instansi itu ada yang namanya tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu seperti apa? Itu ada guru, TU, dan staf lainnya. Nah, itu harus diperhatikan. Ketika suatu guru tenaga pendidikan tidak diperhatikan dalam kepala sekolah, maka suatu instansi itu tidak akan maju. Harus dipahami bahwa tenaga kependidikan itu meliputi keguruan, staf, dan lainnya. Itu harus diperhatikan dalam kebijakannya atau kesejahteraannya. Nah, yang poin yang ketiga yaitu manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan adalah suatu program yang dimana tugasnya itu
mendata awal kesiswaan jumlah hingga lulus perangkatannya. Namun pada intinya manajemen kesiswaan ini tidak terpatok atau tugasnya tidak secara garis besar tidak mendata kesiswaannya saja, tetapi lebih luas daripada itu, ya kan? Pada intinya tetap pendataan itu tetap penting, pendataan siswa itu tetap penting. Namun tugas dari manajemen kesiswaan itu dari peraturan siswa, kenyamanan belajar siswa itu seperti apa, terus database, data kesiswaan, data hadir, dan semua itu dirancang oleh manajemen kesiswaan. Bagaimana keaktifan belajar siswa, terus siswa mana yang bermasalah, siswa mana yang ketika ulangan itu mencakup remedial. Nah, itu harus diperhatikan dalam pemanajemen kesiswaan. Dan disinilah penting ketika suatu sekolah ingin maju sekolahnya atau ingin berkembang, ingin berkualitas dalam program sekolahannya, maka harus yang namanya disebutkan manajemen kesiswaannya itu dengan benar, membenahi, memprogram, manage kesiswaan dengan benar. Nah, yang keempat itu adalah manajemen keuangan dan pembiayaan. Nah, ini penting. Ketika dari kurikulum, program pengajaran, tenaga pendidikan, kesiswaan itu sudah terlaksana, tetapi ketika tidak ada keuangan dan pembiayaan, itu semua mustahil terjadi. Karena apa? Karena pembiayaan dan keuangan ini adalah hal yang paling penting diperhatikan. Dan patut kita ketahui bahwa keuangan dan pembiayaan ini itu harus transparan atau terang-terangan. Dalam bentuk apa? Contoh, masyarakat itu harus tahu tentang pembiayaan dan keuangan dalam suatu instansi. Seperti itu. Nah, apa saja keuangan dan pembiayaan itu? Meliputi ada 3. Yang pertama, itu dari pemerintah, biaya pemerintah. Oke, dapat kita pahami bahwa suatu instansi atau sekolah itu patut memiliki biaya dari pemerintah, itu sudah pasti. Seperti itu, dana, bosan, sarana prasarana, segala macam lah. Nah, itu adalah keuangan dari pemerintah. Yang kedua itu dari masyarakat. Yang ketiga dari suatu sekolah tersebut. Nah, itu seperti itu. Oke, komponen yang selanjutnya itu adalah manajemen sarana dan prasarana. Dapat kita pahami bahwa suatu instansi atau sekolah itu harus memiliki atau memadai dalam sarana prasarana untuk menunjang kegiatan pembelajaran dengan baik. Adanya PowerPoint, adanya sarana prasarana kelas. Nah, itu adalah termasuk sarana prasarana. Gedung yang bagus, fasilitas yang bagus, yang memadai, sehingga kegiatan belajar mengajar itu aman, tentram, dan nyaman. Poin yang selanjutnya adalah komponen manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Patut kita ketahui bahwa masyarakat dengan suatu instansi atau sekolah itu harus berhubungan dengan baik. Agar apa? Agar percaya, masyarakat agar paham terhadap suatu instansi tersebut, bahwa suatu instansi yang ada di lingkungan masyarakat itu baik dan berkualitas. Nah, sehingga masyarakat pun ketika menitipkan anaknya ke dalam lembaga suatu instansi itu percaya saja, aman. Karena apa? Sudah tahu, sudah kenal, sudah jelas gimana program pemanajemennya, terus mencetak generasi-generasi yang wow seperti lo. Nah, sehingga masyarakat itu ada hubungan dengan sekolah. Nah, sekolah memiliki program untuk masyarakat. Ya kan? Programnya apa? Contohnya membuat setiap acara, pertemuan, rapat bersama masyarakat, atau mengadakan acara Maulid Nabi, mengundang masyarakat, seperti itu. Nah, komponen yang selanjutnya adalah manajemen layanan khusus. Nah, contoh manajemen layanan khusus itu adalah adanya perpustakaan. Kenapa suatu instansi itu wajib adanya perpustakaan? Karena perpustakaan ini adalah yang menunjang para siswa, para peserta didik untuk menimba ilmu lebih jauh lagi pengetahuannya. Jadi layanan khusus dari suatu instansi berupa perpustakaan itu emang wajib dalam undang-undang yang sudah ditetapkan. Apakah layanan khusus ini hanya perpus? Ada lagi, yaitu seperti keamanan dan kenyamanan. Dan itu adalah layanan khusus dari komponen seperti itu. Slide yang selanjutnya adalah pemaparan hasil observasi yang saya lakukan di SMP PGRI ke depan juga, yang menyatakan hasilnya adalah
sekolah tersebut belum terlaksana sesuai apa yang diinginkan dalam program MBS. Kenapa seperti itu? Karena satu, komponen MBS yang diterapkan dalam sekolah tersebut belum terlaksana. Kayak contoh, kurikulum dan program pengajarannya itu belum sepenuhnya sesuai apa yang ada dalam MBS. Itu satu. Yang kedua, tenaga kependidikannya belum sesuai target yang memenuhi syarat. Yang ketiga, manajemen kesiswaannya, karena dalam instansi tersebut cuma ada perangkatan itu paling banyak 50, sedangkan minimal yang dianjurkan dalam MBS itu kemajuannya itu ada 200 perangkatan. Yang kelima, yaitu keuangan pembiayaan sarana dan prasarana kurang memadai. Yang selanjutnya, hubungan sekolah dan masyarakat walaupun sedikit terjalin baik namun belum sesuai apa yang diterapkan oleh MBS. Yang terakhir yaitu manajemen pelayanan, khususnya sama sekali tidak ada. Kayak keamanan perpustakaan belum ada, yang cuma ada itu cuma satu, itu kantin. Kantin ini memang termasuk pelayanan khusus namun belum sesuai apa yang diinginkan dalam manajemen berbasis sekolah. Kesimpulan dari pemaparan tadi bahwasanya manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonom dan fleksibilitas kepada sekolah sekaligus mendorong partisipasi warga sekolah meliputi guru, peserta didik, kepala sekolah, dan karyawan secara langsung untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan undang-undang yang sudah ditentukan. Seperti itu adalah kesimpulan yang sudah kita rangkum dari awal. Dan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian atau menyinggung perasaan yang tidak enak, maka saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.